Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tera Nur Fatwa Sariliani dengan NIM 10421021, Prodi Biologi International Women University, untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan dengan tema Ilmu Pengetahuan Mistis. Pengetahuan mistis sering disebut dengan pengetahuan metafisika. Metafisika berasal dari akar kata meta dan fisika. Meta berarti sesudah, selain, atau dibalik. Fisika yang berarti nyata atau alam fisik. Dengan kata lain, metafisika adalah cabang filsafat yang membicarakan hal-hal yang berada di belakang gejala-gejala yang nyata dan membicarakan tentang hal yang berada di luar pengalaman manusia. Objek pengetahuan mistis adalah objek abstrak supra-rasional seperti alam gaib termasuk Tuhan, malaikat, surga, neraka, jin, dan lain-lain, termasuk objek yang tidak dapat dipahami oleh rasio atau supernatural seperti kebal, debus, pelet, penggunaan jin, dan sabda. Contoh pengetahuan mistis yang pertama ada mukasyafah, adalah salah satu tangga menuju pengetahuan tentang dan dalam Tuhan, suatu pengetahuan hakikiah. Secara emosional adalah penghancuran tirai yang menutup objek dengan jalan rohani. Yang kedua ada ilmu laduni, yaitu ilmu batinia yang bukan merupakan hasil pemikiran, yang diterima langsung melalui ilham, iluminasi, atau inspirasi dari sisi Tuhan. Yang ketiga ada saifi, ilmu yang terdiri dari rentetan bacaan menurut bilangan dan waktu tertentu yang disadarkan pada Allah. Yang keempat ada jangjawakan, adalah semacam ucapan untuk majlis tertentu, isinya mirip mantra dan biasanya disusun dalam bentuk syair. Selanjutnya ada ontologi mistis, epistemologi mistis, dan aksiologi mistis. Ontologi mistis adalah pengetahuan yang tidak rasional. Pengetahuan mistis dikaitkan dengan agama adalah pengetahuan, ajaran, atau keyakinan tentang Tuhan yang diperoleh melalui meditasi atau spiritual bebas dari ketergantungan rasio. Di dalam Islam yang termasuk pengetahuan mistis adalah pengetahuan yang diperoleh melalui jalan tasawuf atau pengetahuan yang memang tidak pernah diperoleh melalui indera dan jalan rasio, kadang memiliki bukti yang empiris. Struktur pengetahuan mistis dibagi menjadi dua. Yang pertama, mistis biasa. Jika dalam Islam, mistis biasa disebut tasawuf karena tanpa mengandung kekuatan tertentu. Yang kedua, mistik magis adalah sesuatu yang mengandung kekuatan tertentu. Dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada magis putih dan magis hitam. Magis putih selalu dekat hubungannya dengan Tuhan, sedangkan magis hitam erat hubungannya dengan kekuatan setan dan roh jahat. Selanjutnya ada epistemologi mistis. Objek pengetahuan mistis ialah objek yang abstrak suparasional seperti alam gaib, malaikat, jin, dan sebagainya. Pengetahuan mistis diperoleh melalui panca indera dan tindakan juga melalui akal rasional. Pengetahuan mistis diperoleh melalui rasa, ada pula yang mengatakan melalui intuisi, sedangkan Al-Ghazali mengatakan melalui domir atau kolbu. Kebenaran mistis dapat diukur dengan berbagai macam ukuran. Bila pengetahuan itu berasal dari Tuhan, maka ukurannya adalah teks yang menyebutkan demikian. Tatkala Tuhan mengatakan dalam Al-Quran bahwa surga dan neraka itu ada, maka itulah yang menjadi bukti bahwa pernyataan itu benar. Jadi, sesuatu yang dianggap benar karena kita mempercayainya. Aksiologi mistis. Pengetahuan mistis itu amat subjektif. Yang paling tahu kegunaannya adalah pemiliknya. Seharusnya kita bertanya kepada pengawal tasawuf, para pengamal ahli hikmah, atau para dukun untuk apa pengetahuan itu. Secara kasar kita dapat memperkuat keimanan kita. Mistis magis putih digunakan untuk kebaikan, sedangkan magis hitam digunakan untuk kejahatan. Di kalangan sufi, para pengetahuan mistis bisa dapat menentamkan jiwa mereka. Pengetahuan mereka seringkali dapat menyelesaikan persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh sains dan filsafat. Jadi ini sangat membantu. Kesimpulannya, mistis adalah ilmu yang memikirkan hakikat di balik alam nyata, membicarakan hakikat dari segala sesuatu dari alam nyata tanpa dibatasi sesuatu yang dapat diserap oleh panca indera. Secara umum dibagi menjadi dua, yaitu mistis biasa dan mistis magis. Di samping itu, pengetahuan mistis terdiri dari beberapa aliran, yaitu monoisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, dan agnotisme.